perkenalkan, saya Gita Anggreni Agustin dengan NIM 2019-150070, jurusan Akuntansi di Universitas Syahid, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat efektif. Langsung aja kita mulai. Pertama yang perlu kita tahu, apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis, sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Dengan kata lain, kalimat efektif harus mampu menciptakan kesepahaman dan mampu mewakili ide yang ada dalam benak penulis atau pembicara dan pendengar atau pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya. Jadi, kalimat efektif itu jelasnya adalah kalimat yang dibuat secara jelas untuk memberi paham pada penulis dan pembacanya agar mereka sama-sama paham dengan pesan apa yang ingin disampaikan. Jadi, mereka tidak akan salah paham dengan kalimat yang disampaikan apabila menggunakan kalimat yang efektif. Lalu ada struktur kalimat. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri atas subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Untuk membentuk sebuah kalimat, struktur minimalnya terdiri atas subjek dan predikat. Pemahaman tentang subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa, benda atau nominal, klausa atau frasa verbal. Akan tetapi, pada keadaan tertentu, kategori atau jenis kata lain juga dapat menduduki fungsi objek. Contoh, yang pertama, di kalimat pertama ada ayahku sedang melukis. Kalimat kedua ada meja direktur besar. Dan yang kalimat yang ketiga, yaitu yang berbaju batik dosen saya. Pada kalimat A dan B, contoh subjek diisi oleh kata dan frasa benda atau nominal. Dan pada kalimat C, contoh subjeknya diisi oleh klausa. Lalu yang B ada predikat, adalah bagian kalimat yang memberitahu untuk melakukan suatu tindakan, apa, atau dalam keadaan bagaimana subjek, yaitu pelaku, tokoh, atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri dari si subjek. Termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Contohnya, yang pertama, kalimat pertama ada kuda meringkik. Kalimat yang kedua, ibu sedang tidur siang. Dan kalimat yang ketiga, putrinya cantik jelita. Pada kalimat A memberitahukan apa yang dilakukan oleh kuda. Yang dilakukan oleh kuda itu adalah meringkik. Jadi predikat dari kuda ini adalah meringkik. Dan kalimat yang kedua, ibu sedang tidur siang. Dan kalimat apa yang dilakukan ibu itu adalah tidur siang. Jadi predikat pada kalimat yang kedua adalah ibu tidur siang. Tidur siang merupakan predikat. Lalu di kalimat yang ketiga, putrinya cantik jelita. Dan itu memberitahukan bagaimana sosok putrinya. Jadi predikat di kalimat yang C ini adalah cantik jelita. Lalu ada objek, adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nominal, frasa, nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Contoh, di contoh yang pertama ada Nurul menimbang adik. Yang kedua, ada arsitek merancang apartemen. Dan di kalimat yang ketiga, juru masak menggoreng ayam. Pada verba transitif, menimang, merancang, dan menggoreng merupakan suatu predikat yang perlu dilengkapi. Dan kalimat yang melengkapi predikat itulah yang disebut dengan objek. Dan objek pada kalimat A adalah adik, dan objek pada kalimat yang B adalah apartemen, dan objek pada kalimat yang ketiga adalah ayam. Lalu yang D, pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Contoh yang pertama, Ketua MPR membacakan Pancasila.
Di sini ketua MPR merupakan sebuah subjek, membaca merupakan predikat, dan Pancasila merupakan objek. Lalu di kalimat yang kedua, banyak orpospol berlandaskan Pancasila. Di sini banyak orpospol merupakan suatu subjek, berlandaskan merupakan suatu predikat, dan Pancasila merupakan suatu pelengkap. Jadi pada letak pelengkap sama dengan objek, yaitu persis di belakang predikat dan sama-sama diisi oleh nomina Pancasila untuk kedua kalimat tersebut. Lalu ada keterangan, adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, dan objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Mengisi keterangan adalah frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Contohnya, yang pertama, pada keterangan waktu dengan posisi atau penghubung di, ke, dari, daripada, dan pemakaiannya contohnya ada di kamar, ke Solo, dari sawah, dan lain-lain. Lalu untuk yang kedua, ada keterangan waktu dengan posisi penghubung pada, dalam, sebelum, sesudah, dan lain-lain. Contoh pemakaiannya pada pukul 5, dalam 2 hari, sebelum mandi, dan sesudah makan, dan lain-lain. Lalu ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, ketatabahasaan merupakan faktor penting dan mendasar dalam kalimat efektif. Salah satu contoh ketidakefektifan kalimat karena tidak sesuai dengan aturan tata bahasa adalah adanya pemakaian akhiran kan dan i yang salah. Contohnya, contoh yang pertama, dosen kritik sastra menugaskan kami membuat makalah. Itu merupakan contoh yang salah. Lalu yang B, dosen kritik sastra menugasi kami membuat makalah. Itu merupakan contoh yang benar. Jadi kalimat A itu salah karena beberapa kata dasar tertentu seperti tugas, penambahan akhiran kan menurut objek yang diam. Sedangkan penambahan akhiran i mengharuskan adanya objek yang bergerak. Jadi karena dosen itu menugasi, tugas itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi itu adalah merupakan objek yang bergerak. Jadi jawaban yang benar adalah dosen kritik sastra menugasi kami membuat makalah. Artinya menugasi dengan berakhiran yang i adalah kalimat yang benar. Lalu yang kedua, kesatuan gagasan atau kesepadaan. Berkaitan dengan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai, kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide itu, kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan. Bahkan dapat mempertentangkan kesatuan yang satu dengan yang lainnya, asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. Bentuk kesatuan kalimat biasanya tergantung idenya atau gagasan yang ingin disampaikan. Contohnya, yang A, bagi para siswa harap menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Itu merupakan kalimat yang salah. Dan yang B, para siswa harap menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Itu adalah jawaban yang benar. Jadi kalimat A itu salah karena tidak efektif. Pada tiap-tiap kalimatnya tidak lengkap struktur subjek dan predikatnya. Jadi kalimat yang A itu bagi para siswa. Jadi dengan kata para siswa itu sudah mencakup semua siswa. Jadi nggak perlu lagi ada kata bagi. Jadi kalimat yang efektif adalah yang B, para siswa. Karena para siswa itu sudah mencakup seluruh siswa. Jadi tidak diperlukan lagi adanya kata bagi para siswa. Dan jawaban yang A salah. Jadi jawaban yang benar adalah para siswa harap menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Lalu yang ketiga ada kehematan dalam pengertian kalimat efektif. Berarti hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Hal ini disebabkan setiap unsur dalam kalimat hendaknya tidak ada yang tidak bermanfaat. Berikut merupakan beberapa hal yang harus dihindarkan dalam kaitannya dengan konsep kehematan pada kalimat efektif. Yang A, penggunaan subjek ganda. Contoh yang pertama, karena mahasiswa itu malas mengikuti acara perkuliahan, mahasiswa itu ketinggalan pelajaran. Itu merupakan kalimat yang salah. Dan kalimat yang benarnya adalah karena malas mengikuti acara perkuliahan, mahasiswa itu ketinggalan pelajaran. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Jadi kalimat yang pertama itu salah karena di bait yang pertama mahasiswa itu malas, dan di bait yang kedua mahasiswa itu ketinggalan pelajaran. Dengan satu kalimat pun, apabila di kata belakang ada kata mahasiswa, orang pun tahu kalau yang dijelaskan itu adalah seorang mahasiswa. Jadi tidak perlu dia mengaitkan kata mahasiswa di bait yang pertama dan di bait yang kedua. Karena di bait yang kedua benar, karena malas mengikuti acara perkuliahan, mahasiswa itu ketinggalan pelajaran. Jadi subjek yang dijelaskan di kalimat kedua ini adalah mahasiswa yang ditaruh di bait kedua. Lalu contoh yang kedua, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Itu merupakan kalimat yang salah.
Dan kalimat yang benarnya adalah dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Dan itu merupakan jawaban yang benar. Karena perbedaan antara kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua sangat beda, dan bahasa yang digunakan untuk kalimat kedua jauh lebih efektif dibanding bahasa yang pertama. Lalu untuk yang kedua, penjamkan kata yang sudah jamak. Contoh yang pertama, para tamu-tamu sudah berdatangan, itu merupakan kalimat yang salah. Lalu yang kedua, para tamu sudah berdatangan, itu merupakan kalimat yang benar. Jadi para tamu itu udah mencakup seluruh tamu, jadi nggak perlu kita tulis para tamu-tamu, cukup dengan kita tulis para tamu, karena itu udah mencakup seluruh tamu. Jadi kalimat yang benar adalah para tamu sudah berdatangan. Lalu yang keempat, kesejajaran atau keparalelan adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Secara singkat, kesejajaran berkaitan dengan kesamaan unsur-unsur yang digunakan secara konsisten dalam kalimat, baik itu dari bentuk kata, jenis-jenis kata imbuhan, maupun makna kata. Maksudnya adalah jika verba yang digunakan, unsur yang lain juga verba. Demikian pula jika nomina yang digunakan, unsur yang lain juga harus nomina. Contoh yang pertama, mencegah lebih baik daripada pengobatan. Itu merupakan kalimat yang salah. Contoh kalimat tersebut tidak efektif karena pada kalimatnya terdapat bentuk kata yang tidak sejajar. Jadi adapun perbaikannya yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Lalu yang kelima, ketegasan atau penekanan dalam kalimat efektif adalah penonjolan ide pokok. Misalnya dengan pengulangan kata atau repetisi dan penggunaan partikel penekan. Ada beberapa cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat. Yang A, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di awal kalimat. Contohnya, Profesor Dr. Herman Yohanes berpendapat, salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisiennya Pertamina adalah rasio yang masih timpang antara jumlah pegawai Pertamina dengan produksi minyak. Dan yang B, membuat urutan kata yang bertahap. Contohnya, bukan 1.000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Itu merupakan kalimat yang salah. Lalu yang B, bukan 100, 1.000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Itu merupakan kalimat yang benar. Jadi pada kalimat A menunjukkan bahwa gagasan yang dipentingkan diletakkan di bagian awal kalimat, yaitu pada penulisan Profesor Dr. Herman Yohanes yang merupakan nama orang dan itu merupakan kalimat yang penting, maka diletakkan di awal kalimat. Lalu dan kalimat pada B yang benar terdapat pada kalimat yang kedua, karena kalimat tersebut sesuai dengan urutan angkanya dari 100, 1.000, lalu sejuta. Yang keenam, kecermatan adalah kalimat tersebut tidak mengandung tafsiran ganda atau ambigu. Contoh yang pertama, adik membawa 2 karung beras. Itu merupakan contoh kalimat yang salah. Kalimat tersebut bermakna ganda, yaitu yang dibawa adik adalah karung yang berisi beras atau karung beras tanpa isinya. Adapun perbaikannya sebagai berikut nih kalimatnya, adik membawa 2 lembar karung beras. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Kenapa benar? Karena di sini menjelaskan bahwa yang dibawa adik adalah 2 lembar karung beras saja, bukan berarti karung beras yang ada isinya. Jadi kalimat pembenarannya adalah adik membawa 2 lembar karung beras. Itu terdengar jauh lebih efektif dan lebih jelas. Lalu yang nomor 7, kepaduan atau koherensi adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsurnya, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya, yang A, hidup jangan mengharapkan akan belas kasihan orang lain. Itu merupakan contoh kalimat yang salah. Lalu yang B, hidup jangan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Kalimat A salah kenapa? Karena tidak efektif dan pada tiap-tiap kalimatnya tidak terdapat kepaduan atau koherensi. Lalu yang 8 ada kelogisan, mengacu pada ide kalimat yang dapat diterima oleh akal. Kelogisan kalimat erat kaitannya dengan ketatabahasaan. Contohnya, yang A, waktu dan tempat kami persilakan. Itu contoh yang salah. Yang B, Bapak Lukman, kami persilakan. Itu merupakan contoh yang benar. Kalimat A kenapa salah? Karena tidak efektif dan pada tiap-tiap kalimatnya tidak mengandung unsur kelogisan. Pada kalimat A siapakah yang dipersilakan? Apakah waktu dan tempat yang dipersilakan? Di kalimat A itu kurang efektif karena tidak menyatakan siapa yang harus dipersilakan. Sedangkan pada kalimat B sudah jelas yang dipersilakan adalah Bapak Lukman. Jadi kalimat B jauh lebih efektif dan jauh lebih jelas dibandingkan kalimat yang A. Jadi kalimat pembenarannya adalah Bapak Lukman, kami persilakan. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kalimat efektif. Lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.